Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Wahyu Wulandari dengan NIM FAA 118061. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Pria Ida Nurrohmah dengan judul Kondisi Fisik Lingkungan dan Keberadaan Sarkopes KBI pada Kuku Warga Binaan Pemasyarakatan Penderita Skabies di Blok A Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan penerbit Jurnal Kesehatan Lingkungan volume 10 nomor 3 di halaman 259 hingga 266. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi hampir seluruh lapas di Indonesia mempunyai masalah yang sama, yaitu keterbatasan dan ketersediaan sanitasi lingkungan seperti air bersih dan luas ruang tahanan yang tidak sesuai dengan jumlah penghuni. Nah, kondisi seperti inilah yang akan meningkatkan resikonya terjadi penularan penyakit seperti skabies. Penyakit skabies itu sendiri merupakan penyakit yang akan menimbulkan gejala gatal, terutama pada malam hari, dan mempunyai penyakit yang sangat mudah untuk menular. Penyakit ini disebabkan oleh tungau Sarkopes KBI varian hominis. Pada data rekam medis Rumah Sakit Lapas Kelas 1 di Surabaya, pada bulan Januari 2017, kunjungan pasien skabies semakin meningkat, yaitu sebanyak 100 orang dan terus meningkat setiap bulannya. Dan berdasarkan studi pendahuluan, hingga bulan Mei 2017, didapatkan data Lapas Kelas 1 Surabaya mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 149%. Akibatnya, warga binaan pemasyarakatan mengalami keterbatasan dalam menjaga kebersihan diri. Nah, kondisi ini yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit kulit seperti skabies di antara warga binaan pemasyarakatan. Dan untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan kondisi fisik lingkungan dan keberadaan Sarkopes KBI pada warga binaan pemasyarakatan yang menderita penyakit skabies. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan observational deskriptif dengan pendekatan cross-sectional dan dilaksanakan di Blok A Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah warga binaan pemasyarakatan di Blok A dengan besar populasi 682 orang, dan untuk pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Kemudian untuk instrumen yang digunakan itu ada lembar observasi yang mengacu pada penilaian kondisi fisik lingkungan lapas yang meliputi penyediaan air bersih, luas ventilasi, pencahayaan matahari, kelembapan udara, dan kepadatan hunian. Kemudian ada juga pemeriksaan mikroskopis yang dilakukan pada kuku warga binaan yang sedang menderita skabies. Kemudian untuk hasil dan pembahasan pada kondisi fisik dan lingkungan lapas dalam faktor penyediaan air, di sini pada seluruh kamar untuk penyediaan air bersihnya itu masih kurang dan tidak tercukupnya air bersih baik dari segi kualitas maupun kuantitas tentu akan menyebabkan warga binaan tidak mampu untuk membersihkan dirinya secara maksimal, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kondisi kesehatan yang juga akan berdampak pada timbulnya berbagai penyakit infeksi seperti skabies. Kemudian untuk faktor luas ventilasi kamar, di sini pada seluruh kamar itu semuanya masih memenuhi standar, yaitu di atas 10%. Nah, fungsi dari ventilasi ini itu untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri patogen. Dengan adanya ventilasi, maka aliran udara akan senantiasa mengalir. Kemudian untuk faktor pencahayaan matahari, di sini di seluruh kamarnya itu tidak ada yang terkena cahaya matahari. Apabila kekurangan cahaya, khususnya cahaya matahari, itu akan berakibat ke kurang nyaman, dan yang lebih penting, ruangan yang kekurangan cahaya matahari merupakan media yang baik untuk hidup dan berkembangnya bibit penyakit seperti skabies. Kemudian untuk faktor kelembapan udara, di sini berdasarkan perhitungan, di sini seluruh kamar masih memenuhi standar kesehatan untuk kelembapan, di mana kelembapan ini juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan kuman penyakit. Keadaan yang lembab dapat mendukung terjadinya penularan penyakit seperti skabies.
Kemudian untuk faktor kepadatan hunian, di sini pada seluruh kamar itu kepadatan hunian di setiap kamarnya itu tidak memenuhi standar, di mana kepadatan hunian ini dapat menjadi penyebab dari mudahnya tungau Sarkoptes KBI untuk menularkan penyakit dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian untuk keberadaan Sarkoptes KBI pada kuku warga binaan yang mengalami KBS itu dari 26 orang itu terdapat 2 atau 7,7% yang positif terdapat telur Sarkoptes KBI di kuku tangan kanan dan kirinya. Sedangkan terdapat 24 orang atau 92,3% yang negatif atau tidak didapatkan telur Sarkoptes KBI di kukunya. Hari ini bisa dikarenakan responden sebagian besar mengaku sudah menderita skabies dalam waktu yang lebih lama, yaitu lebih dari 3 bulan, dan telah dilakukan penata laksanaan oleh dokter lapas, yaitu pemberian antibiotik. Kemudian untuk distribusi keberadaan Sarkoptes KBI berdasarkan kondisi fisik lingkungan, baik dari penyediaan air bersih, ventilasi, pencahayaan, kelembapan, dan kepadatan hunian, semuanya itu keberadaan Sarkoptes KBI-nya itu terdapat 2 orang atau 7,7% yang positif, dan sebanyak 24 atau 92,3 orang yang negatif. Jadi untuk kesimpulannya, skabies merupakan penyakit kedua terbanyak yang diderita oleh warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya. Dan dari kelima variabel lingkungan fisik, terdapat 3 variabel yang tidak memenuhi syarat kesehatan, yaitu penyediaan air bersih, pencahayaan matahari, dan kepadatan hunian. Dan dari pemeriksaan Sarkoptes KBI yang dilakukan pada kuku tangan kanan dan kiri responden, ditemukan 2 orang responden yang positif terdapat telur Sarkoptes KBI di kuku tangannya. Dan berdasarkan hasil observasi kondisi fisik lingkungan yang berkaitan dengan keberadaan Sarkoptes KBI, yaitu kondisi penyediaan air bersih yang kurang, pencahayaan matahari yang tidak memenuhi syarat, kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat. Baik, sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.